Hari ini kita bakal seru-seruan di Disneyland bareng Medi Renaldi dan Carera. Saking serunya kita sampai masuk ke UKS-nya Disneyland coba gara-gara mual. Kita lihat keseruannya yuk. Hai, halo, hai teman-teman, gua Ulion. Bentar, kayaknya enak deh kalau hitam putih. Kali ini gue ke theme parknya nggak sendirian, gue bakal ditemenin sama Medi Renaldi sama Carera. Kita nginep di hotelnya Disneyland supaya kita dapet akses 1 jam lebih awal masuk ke dalam parknya. Supaya kita ngantrinya nggak terlalu panjang dan bisa naikin semua wahana di situ. Kita nginep di hotel termurahnya Disneyland Paris yang namanya Disney's Hotel Cheyenne. Cheyenne? Gimana cara bacanya guys? Hah? Meskipun ini hotel yang termurah, tapi menurut gue ini oke banget sih. Karena ini temanya tuh Toy Story, tapi yang Woody-nya gitu. Jadi kita kayak ke kampungnya si Woody. Tapi gila sih, ini ternyata hotelnya gede banget. Kita kayak lagi di padang gurunnya Woody beneran gitu. Mari kita room tour. Nah, ini dia kamar Toy Story-nya guys. Sangat-sangat Toy Story ya. Mulai dari ininya, itunya. Terus kita masuk kamar mandinya kali ya. Tuh. Ini kamar mandinya tuh kayaknya ada WC-nya. Ada ininya, ada bathtub-nya ya. Bagus. WC-nya tuh ada ininya juga. Oke. Tuh. Bagus ya. Oke, udah. Oh, ini ada ini juga. Nah. Iya, bau met. Iya kan? Nah, Disneyland ini ada 2 theme park. Yang pertama adalah Disneyland dan yang kedua adalah Walt Disney Studios Park. Harga masuk untuk ke satu parknya itu kurang lebih 1,6 juta. Tapi kalau mau satu hari kita ke 2 parknya itu harganya 2 jutaan. Harganya juga depend sih antara tanggal merah sama tanggal yang nggak merah. itu harganya berbeda gitu. Okay. Nah, plan kita kali ini kita bakal ke Walt Disney Studios dulu, abis itu baru ke Disneyland Park. Let's go! Yuk. Aku aja gak sih? Apa aja? Bebas. With the Express Pass, we can do anything. We can enter anything we want. Ini lucu banget sih. Jadi Medi sama Rera tuh mempercayakan gue untuk nge-guide kayak urutan mana aja wahana yang akan kita naikin. Entah kenapa gue kepikiran, kayaknya kita naikin ini nih yang gedung tinggi Hollywood Tower ini. Gue sebenarnya pernah naik wahana ini di Disney Sea Tokyo. Jadi ini wahananya sebenarnya sama persis gitu. Dan gue ngerasa itu wahananya fun banget. Agak-agak serem cuman fun. Jadi gue kira kayak mereka bisa sih naik wahana ini. Wahana pertama kita Hollywood Tower of Terror. Jadi ini tuh persis kayak di Disney Sea, tapi kayaknya sekarang versi lebih bahasa Prancisnya gitu kali ya. Rera tuh pas masuk udah takut karena emang wahananya kan mencekam ya, kayak hotel, haunted hotel gitu. Dan dia ngeliat kayak anak kecil banyak, jadi oh yaudah anak kecil banyak, kayaknya fun-fun aja deh wahananya. Terus gue juga udah bilang ke Rera kalau ini adalah family ride, jadi kayaknya dia bisa sih untuk naik wahana ini. Aku nangis nih, amat. Foto, itu ada foto. Udah. Gila, ini ngeri banget kan. Ini lebih serem dari Jepang aja. Ternyata wahana ini kayak histeria gitu. Jadi kita tiba-tiba tuh naik turun dan itu menurut gue durasinya lumayan lama sih. Ini jauh lebih lama daripada yang di Disney Tokyo. Jadi ini something yang gue nggak expect dan gue juga kaget juga sih pas naik wahana itu. Tapi gue suka banget sama wahana ini karena bikin ngakak. Tapi kayaknya buat Medi sama Rera ini wahana yang bikin trauma kali ya. Tower of Terror yang mirip banget sama yang di Tokyo itu tuh, yang ini jauh lebih ekstrim menurut gue, lebih sering naik turunnya dan lama banget durasinya. Ternyata sampai keluar kata-kata udah surrender. Gue merasa bersalah sama Rera soalnya gue bilang kayak anak kecil kayaknya santuy ya naik wahananya, cuman ternyata serem guys. Nah, abis naik wahana Medi sama Rera udah kayak mual gitu, diem. Dan gue langsung merasa bersalah banget. Akhirnya gue minta maaf dan
Yaudah, abis ini kalian mau naik wahana apa nih? Terus mereka jawab, Avengers dong. Nah ya udah, kita langsung ke areanya Avengers dan kita langsung masukin wahana Avengers tanpa kita tahu itu wahana apaan. Jadi kalau pakai Premier Access ini tinggal nge-scan dari handphone dan kita bisa langsung masuk. Tuh, tinggal di-scan dan voila. Nama wahananya Star Force. Jadi kita expect the unexpected aja ya. Ini wahana apa ya? Wow. Nah, pas kita masuk ke wahananya Avengers, Rera tuh udah kayak curiga, kok ini roller coaster, tapi kok pengamannya kayak gini, kayak naik roller coaster yang ekstrim gitu. Gue juga udah mulai curiga sih. Gue ngerasa ini kayak wahana ekstrim karena pengamannya tipe yang lebay gitu loh, yang super secure gitu, bukan yang begini doang. Dan ternyata Rera tuh ngelihat anak kecil naik wahana itu dan dia langsung semangat untuk naik roller coaster itu. Mungkin kayak, wah anak kecil aja bisa nih, berarti kita juga bisa dong gitu. Jadinya ya kita tetap memutuskan untuk naik wahana ini karena kita mikir kayaknya ini wahana cupu ya. Initiating launch in 3, 2, Oh my god! Asli abis naik wahana ini, Rera langsung muntah dan kita langsung ke UKS-nya Disneyland. Kapan lagi coba naik wahana UKS-nya Disneyland gitu? Pas kita masuk, susternya langsung nanya, kalian naik wahana apa? Roller coaster Avengers. Jadi ternyata wajar banget kalau abis naik wahana itu banyak yang mual. Terus Rera langsung dikasih obat, terus langsung dikasih minum, langsung wow, sangat-sangat servis yang luar biasa sih dari Disneyland. Terus kita nunggu Rera untuk tidur sejenak dan gue sama Medi excited gitu karena seru aja sih masukin UKS-nya Disneyland. Ini tuh jadi kayak sebuah experience yang tidak kita akan lupakan. Anyway, ngomongin wahananya, roller coaster Avengers ini not my fave sih karena itu gelap banget dan menurut gue di dalamnya tuh teknologinya kurang kurang sesuai ekspektasi gitu. Dan pengamannya menurut gue agak keras, jadi itu mungkin yang bikin sakit dan mual kali ya karena kita kayak kejeduk-kejeduk gitu. Bisa dibilang ini bad experience, jadi gue nggak rekomenin kalian untuk naik wahana Avengers ini. Apalagi buat yang gampang pusing. Nah, habis itu kita langsung ke wahana filmnya Cars. Kita naik kayak mobil tronton, terus kita nonton pertunjukan special effect yang ada di film Cars. Dan surprisingly, ini efeknya luar biasa sih, kayak diguyur gitu. Dan gue sempet kaget, ini kayak apa ya? Kayak simulasi kayak tsunami gitu. Gue nggak expect sih, ini wahana anak-anak, tapi ternyata dalamnya seheboh itu. Terus kita naik wahana Spider-Man. Miring. Katanya miring banget. Hidungnya di samping. Sekarang kita naik wahana Spider-Man. Gini. Nah, gue kira ini tuh wahananya kayak Transformers yang di Universal Studios yang 3D, terus ininya goyang-goyang kan, roller coasternya. Tapi ternyata jauh lebih keren menurut gue tuh ini epic banget sih. Jadi awalnya gue, Medi sama Rera ngebecandain, jangan-jangan wahananya begini-begini kayak Spider-Man, terus kita gimana gitu. Dan ternyata beneran. Jadi ini adalah game interaktif, kita bisa nyemprot-nyemprotin musuh pakai spider webnya kita dan kita beneran tangannya begini tanpa ada alat-alat yang lain. Jadi kayak beneran kayak Spider-Man, keren banget. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu wahana favorit gue dari seluruh wahana Disneyland karena mengesankan sih teknologinya. Kenapa gue tiba-tiba begini terus ya? Kayaknya vibes Spider-Man-nya masih kerasa gitu. Pokoknya kalau kalian kesini wajib banget cobain wahana yang Spider-Man karena that's amazing.
Kemudian ada wahana roller coasternya dari film Finding Dory, namanya Crash Coaster. Jadi kita naik kura-kura Madura yang ada di Finding Dory. Tahu nggak? Tahu. Nonton. Nanti mau kemana kamu? Akhirnya kamu datang sini. Kau ikan kecil, tapi bisa mengalahkan bur-bur. Kau suka menantang maut, sobat. Ini merupakan wahana spinning roller coaster, jadi kita diputer-puter gitu. Dan surprisingly ini nggak pusing sama sekali, justru menyenangkan dan indah banget sih pas di dalam. Ini gue juga rekomendasiin ini ke kalian sih. Gue sama Medi suka banget sama wahana ini, bahkan kita naik 2 kali. Nah pas kita ngantri, ada drama yang cukup mencengangkan. Jadi kita kan lagi ngantri, kira-kira tuh ada 20 orangan gitu lah di depan kita. Jadi kita udah deket banget nih, bentar aja tuh kita naik wahana itu. Jadi ada orang yang seat beltnya nggak muat. Nah terus dipaksain, jadi kayak ditarik-tarik terus. Sampai akhirnya wahananya rusak. Bahkan sampai ada kurang lebih 3 krunya yang untuk ngurusin itu. Dan akhirnya lampunya tiba-tiba nyala semua, terang banget, dan kita harus menunggu sampai nggak tahu kapan untuk itu wahana diperbaiki gitu. Gue tuh nggak mau menunggu yang tidak pasti, jadinya gue kayak bilang ke Medi, Matt, kalau misalnya dalam kayak 10 menit ini nggak lanjut-lanjut, kita harus cabut. Sampai akhirnya kita cabut dari wahana itu dan say goodbye sama Crash Coaster. Ya begitu sih dramanya. Let's try. Yay! Yay! What is that? Our first ini ice cream. atau langsung ke batle. Ya, Pakai brownies kali. Pakai brownies kali ya, brownies potong. Gak jadi. Ya boy. Enak. Es krim. Selanjutnya kita main wahana-wahana cupu Disneyland lainnya. Nah yang gue suka dari Disneyland ini, meskipun dari luar gak begitu gimana-gimana banget, tapi ternyata pas di dalam wahananya itu propsnya luar biasa sih kerennya. Meskipun ini style wahananya tuh wahana-wahana anak kecil yang cupu gitu, cuman dari propsnya, dari semua dekorasinya, menurut gue di dalam wahana ini tuh bener-bener bisa dinikmatin banget sih sama yang dewasa. Jadi nggak cuma anak kecil doang. Semua wahana tuh sebenarnya bikin kita senyum-senyum gitu karena kayak anak kecil lagi sih. Jadi kalau misal kalian mau ngerasain jadi anak kecil, datanglah ke Disneyland dan rasain senyum-senyum kecilnya itu. Karena gue yakin inner child lo bakal berkoar-koar banget sih di Disneyland. This way, the kayak which way? That way yuk. Yuk. Jangan yang ada bocahnya. Kiri yuk. Salah, gobek. Itu ada kecil. Gampang ini. Iya lucu banget. Masuk. Wow, keren banget. Misi. Assalamualaikum. Ini kalau Medi hoki nih bisa ngangkat nih. Coba Met, angkat Met. Tunjukkan seberapa hoki lo Met. Yang kencing. Tengahnya pegang. Tengah. Terus. Ya Met, udah kayak hoki lo buat tiket Coldplay doang ya. Jadi di Paris ini ada 2 Disneyland. Kalau yang Walt Disney menurut gue tuh tempatnya jauh lebih kecil dari yang Disneyland. Dan menurut gue lebih megah Disneyland sih dibanding Walt Disney. Jadi menurut gue kalau misal kalian mau ke Paris dan pengen salah satu di antara kedua park ini, gue sangat saranin ke Disneylandnya aja sih dibanding ke Walt Disney. Karena Walt Disney tuh kecil, menurut gue kayak ini udah nih. Cuman menurut gue kalau misalnya dari segi keekstriman wahana sebenarnya jauh lebih ekstrim di Walt Disney karena ada roller coaster yang indoor, terus ada yang roller coaster yang muter-muter. Jadi menurut gue di situ lebih wahana-wahana ekstrim. Terus kalau misalnya Disneyland ini tuh wahananya menurut gue indah-indah ya. Jadi bukan buat thrill seeker, tapi yang kayaknya yang ngefans banget sama Disney menurut gue bakal suka banget ke Disneyland karena wahananya tuh yang cantik banget, yang nggak ekstrim kayak cuma ngeliat-ngeliat doang kayak istana boneka. Cuma menurut
gue itu indah banget. Tapi gue suka vibes-nya sih, kayak tau gak sih kayak vibes yang anak kecil pada happy, terus keluarga-keluarga yang pada nggak tau, gue ngeliat di sini tuh keluarga-keluarganya pada having fun, pada ngakak-ngakak, pada hahaha hihi gitu, kayak seneng aja sih ngeliatnya. What is that? Nah, dari semua magicalnya Disneyland, ada beberapa poin yang menurut gue kurang oke sih dari Disneyland Paris ini. Yang pertama, dekorasinya kurang maksimal. Gila, Disneyland masa dekorasinya nggak maksimal? Nah, gue tuh ngebandingin sama Disneyland Tokyo, dan itu menurut gue mind blowing banget. Dari semua ornamen, dari semua dunia yang dibikin di dalam satu theme park itu tuh gila banget propsnya. Beda banget sama Disneyland Paris. Gue ngerasa Disneyland Paris tuh lebih sedikit minimal daripada yang Tokyo gitu. Jadi gue ngerasa kurang jor-joran sih dekorasi di Disneyland Paris ini. Tapi tetap bisa dinikmatin kok. Kalian tetap bisa nemuin banyak spot foto yang bagus-bagus juga. Jadi ini pendapat pribadi gue doang ya. Terus yang kedua, staffnya menurut gue kurang ramah dan kurang passionate dan kurang friendly. Jadi kayak apa ya? Kayak males-malesan gitu gue ngeliatnya. Lagi-lagi gue ngebandinginnya sama Disney Sea Tokyo sama Disneyland Tokyo. Itu tuh bener-bener ini banget sih. Dari pertama kali kita ketemu, dia udah dada-dada, senyum lebar, pakai nada tinggi nyapanya, jadi super excited. Dan sebelum kita mulai wahananya tuh didada-dadahin. Jadi beda banget sih sama yang di Disneyland Paris tuh, dia kayak langsung tekan play tanpa dada-dada gitu. Itu kayak kecil sih, cuman menurut gue agak bikin gitu. Terus yang terakhir, makanannya menurut gue nggak ada yang bener-bener ada beberapa, cuman yang bener-bener bikin gue kangen sama makanan itu tuh nggak ada sih. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian ngantri panjang, sayang banget gitu, karena ternyata makanannya masih tergolong biasa aja menurut gue. Tapi kalau untuk instastory kayak foto-foto instagramable gitu, makanannya cantik-cantik sih. Cuman kalau untuk rasanya pasti ada yang lebih enak dari itu gitu. Gimana menurut kalian? Mungkin ada yang nggak setuju, mungkin ada yang setuju juga. Coba tulis komen di bawah. By the way, ada yang gue suka banget-bangetan dari Disneyland, yaitu adalah show Disney Delight. Ini merupakan fireworks show, tapi ada dancing fountain, ada video mapping, dan ada drone show-nya juga. Jadi menurut gue ini sebuah mahakarya yang wajib banget orang-orang nonton secara langsung sih. Show-nya itu jam 9.30 malam, tapi gue datang 1 jam sebelumnya untuk dapetin best spot di tengah. Nah, sambil nunggu kita bahkan sampai main Switch dulu di sini. Seru juga sih. Ayo, Oh my god. Berat. Sini mah easy. Ini pasti ada yang teriak sih di antara kalian. Aneh guys. Gue udah nutup mulut. Dan gila, ini show-nya bener-bener bikin mata kita tuh berair karena inner child kita jadi berteriak gitu, kayak wow, ini indah banget. Apalagi banyak lagu-lagu Disney yang familiar, jadi kita makin merinding sih pas nontonnya. Gue tuh pas nontonin bener-bener kayak bengong, kayak ngepupuk Auliannya masih kecil, kayak Dek, ini akhirnya kamu ngeliat ini loh. Aduh, cringe banget. Deyoyon, kakak pernah nonton ini loh.
Tapi paham nggak maksud gue? Kayak inner child kita tuh kayak seneng gitu nggak sih? Iya, hai Aulen kecil, lihat deh, ini bagus gitu. So far Disneyland Paris membekas banget sih di gue. Dengan semua gimmick yang ada, menurut gue ini jadi experience yang memorable banget. Tapi mungkin akan lebih perfect lagi kalau staffnya lebih ramah, lebih gercep, dan lebih improve sih. Nah pertanyaannya, apakah worth it kesini? Iya banget. Apakah gue mau kesini lagi? Enggak, cukup sekali aja. Tapi mungkin gue akan kesini lagi kalau misalnya udah punya anak dan cucu kali ya. Segitu aja vlog gue kali ini. Semoga yang nonton video ini bisa ke Disneyland Paris. Amin. Ketik amin supaya terkabul. Satu like, satu doa untuk kalian ke Disneyland Paris. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Karena episode selanjutnya gue bakal loncat dari pesawat di Swiss. Gila, ini bakal seru banget. Jadi langsung aja subscribe dan nanya ngojoy takalatatak bung bung bung. Atur nuhun, syukron, danke, arigato, kamsahamnida. Terima kasih, thank you.